Kalau ada orang tidak sholat, suami nggak sholat, istri nggak sholat, Ustadz Somad tolong ceramahnya tentang sholat. Kenapa gitu bu? Suami saya nggak sholat. Kok bisa ibu nikah sama dia? Saya dulu nggak sholat juga. Sekarang kok sholat? Saya sadar bahwa saya akan mati, tapi dia belum sadar Pak Ustadz. Saya orangnya nggak pandai ceramah, nyindir-nyindir orang tuh nggak pandai. Ceramah saya nggak bisa di request, dipesan. Soalnya saya trauma. Dulu pernah di masjid, pengurusnya ngasih tahu, Ustadz Somad, tolong ceramahkan. Tentang apa Pak? Siapa yang udah nyumbang minta lagi masuk neraka. Duh, kok tentang itu? Soalnya ada jamaah kita nyumbang minta lagi. Saya ceramahkan. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang sudah nyumbang minta sumbangannya seperti anjing yang menjilat muntahnya, berapi-api. Selesai acara, pengurusnya datang. Mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Jadi saya nggak mau model begitu. Tadi saya tanya, ini tema kita tentang apa? Saya lihat bagaimana menumbuhkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihitung, dihisap pada hari kiamat. Enggak ditanya, kamu ninggal dulu golongan 4A, E, C, D. Enggak ditanya, waktu ninggal dulu kamu sampai jenderal bintang 4, bintang 7. Enggak ditanya, kamu dulu orang kaya, miskin, susah melarat, harta benda. Nanti pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama adalah sholat, bukan somat. Makanya anak kita yang pertama kali diperintahkan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anak kamu salat ketika berumur 7 tahun. Masya Allah jamaah kita, anak-anak kecil di bawah. Ini ada anak, nampaknya umurnya, saya nggak bisa nebak, soalnya badannya sehat-sehat semua. Ada anak kecil, ada anak kecil. Saya kalau ngelihat anak kecil jalan sama ibunya, nggak tahan. Saya sedang melihat diri saya dengan ibu saya 40 tahun yang lalu. Saya selalu dibawa ngaji. Ada orang nikah saya ikut, orang meninggal saya ikut, orang khitan saya ikut. Apapun acara ikut. Ibu saya baca Maulid Barzanji. Ustadz kok ikut terus? Ada telur ayamnya. Ada ulama ibu saya bawa minta doakan Ustadz. Makanya kalau hari ini ada tausiah, saya melihat ada sedang naik mobil, nampak ibu-ibu bawa anak. Saya sedang melihat kenapa dunia ini dengan berbagai macam ujiannya tetap bertahan. Karena ada ibu-ibu yang solehah yang sedang mendidik anak-anaknya menjadi pemimpin masa depan. Selama ibunya ngaji, selama ibunya mau bawa anaknya, selama ibunya peduli terhadap pendidikan anaknya, insya Allah Indonesia ini masih selamat 100 tahun, 1.000.000 tahun di masa akan datang insya Allah. Tapi kalau sudah ibu-ibu tidak peduli lagi dengan anaknya, bu, anak ibu sholat, waduh saya nggak tahu, tugas saya cuma lahir-lahir, saya ini kan pabriknya Pak Ustadz. Itulah pentingnya. Makanya perempuan itu dikatakan an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negeri, tiangnya Indonesia. Ini laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan hadis. An-nisa imadul bilad bukan hadis. Saya pernah di WA, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Itu an-nisa imadul bilad hadis atau bukan? Bukan. Kami mau buat baleho Pak Ustadz. Bisa nggak dibuatkan itu jadi hadis? Loh nggak bisa saya bilang. Ini baleho untuk apa? Untuk caleg Pak Ustadz. Oh nggak bisa saya bilang. Lalu apa kami buat? Buat aja itu kata-kata hikmah. Perempuan ini tiangnya. Sehebat apapun atapnya, kubahnya, kalau tiangnya tidak kuat maka akan runtuh. Betul? Alhamdulillah di hadapan saya ini ada tiang yang kokoh, yang kuat. Ini nampaknya beton dan besi semua. Pertahanan. Kalau saya ceramah di hadapan saya ada 500 laki-laki. Itu yang serius mendengar cuma 100. Yang ingat sampai pulang tinggal 50. Yang mampu menceritakan ke istrinya tinggal 20. Yang didengar oleh istrinya tinggal 10. Yang mengamalkan tinggal 5.
Tapi kalau saya tausiah kepada 100 perempuan, pulang dia ke rumah, dia ceritakan ke suaminya jadi 200. Dia ceritakan ke anaknya jadi 300. Dia ceritakan ke mantunya jadi 400. Dia ceritakan ke cucunya jadi 500. Dia ceritakan ke tetangganya. Maka sekarang yang paling dicari adalah bapak-bapak apa ibu-ibu? Kalau ada yang mau masarkan perumahan, yang dicari ibu-ibu. Grup WhatsApp yang paling rame, saya ketemu dengan bapak-bapak. Ustaz Abdul Somad nanti sebelum tausiah mampir ke rumah kami. Siap. Begitu datang penampilan si bapak pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Saya ini orangnya brengsek Pak Ustaz. Dalam hati saya, bapak nggak ngomong saya udah tahu. Saya nggak peduli sama sholat, saya nggak peduli sama akhirat. Dunia ini semua dalam kepala saya. Dalam hati saya, pasti kamu tobat karena dengar ceramah aku kan? Saya akhirnya ingat mati Pak Ustadz. Saya nggak sabar mau dengar apa akhir ceritanya. Yang membuat saya tobat itu istri saya Pak Ustadz. Loh ternyata bukan aku. Istri bapak ustazah? Enggak. Profesor? Bukan. Doktor? Enggak. Siapa dia? Perempuan yang luar biasa. Emangnya dia ngomong apa ke bapak? Ketika pulang Pak Ustadz, pas mau tidur dia ngomong, nanti kalau papa meninggal gimana? Nanti kalau papa meninggal gimana? Hanya 5 kata. Tengah malam saya terngiang Pak Ustadz, nanti kalau papa meninggal gimana? Besok saya mau berangkat ke kantor, nanti kalau papa meninggal gimana? Kata-kata itu menghantui saya Pak Ustadz. Ternyata nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, 5 kata, tapi berangkat dari hati akan sampai ke hati. Yang dari hati ke hati, yang dari mulut ke mulut. MLL, multi level marketing. Boleh untuk update status besok pagi. Jadi jangan remehkan perempuan, jangan sepelekan perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan, merawat, mengayomi, melindungi 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu-ibu yang punya anak perempuan 3 orang angkat tangan. Masya Allah udah punya tiket ke surga. Lalu datang seorang sahabat, ya Rasulullah saya cuma punya anak perempuan 2 orang, yang 2 pun masuk surga juga, tapi nggak, yang 1 nggak ada. Jadi kalau yang masih 1 pulang dari sini tambah 1 lagi. Bapak setuju? Siapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Bolak-balik berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi anak tidak diperdulikan sholatnya. Alhamdulillah masyarakat kita membawa anak sholat. Pagi tadi ada yang nanya, Ustaz Somad, ya, apakah saya bawa anak saya sholat ke masjid? Bawa. Gak bisa main suruh. Pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Papa nggak ke masjid, papa udah dewasa. Nggak bisa. Ini anak-anak kita bawa tangannya. Kita dulu yang jalan. Anak-anak nggak didorong, anak-anak nggak diperintahkan. Saya ketemu dengan promotor band. Kalau keluar bawa grup band Sumatera, dari mulai Aceh, turun Sumatera Utara, Medan, turun ke Riau, turun Sumatera Barat, turun ke Jambi, turun ke Palembang, turun ke Bengkulu, turun ke Lampung. Ini ustadz apa super bis? Sampai kembali ke Jakarta, masuk ke Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Madura. Nggak pulang selama 6 bulan, nggak sholat Jumat, nggak ada ingat Allah Pak Ustadz. Lalu gimana ceritanya Bapak tobat? Pada saat petang hari, rona memerah, tempat matahari tenggelam, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terbayang wajah ayah saya Pak Ustadz saat dia membawa tangan saya ke masjid. Bergetar tubuh saya, keluar keringat saya, menetes air mata saya.
Ternyata dia taubat adalah karena memori masa lalu. Buatkanlah cerita masa lalu yang indah. Ibu-ibu, bapak yang bawa anak malam ini sedang ingin menciptakan masa lalu yang indah untuk mereka di masa depan nanti, insya Allah. 20 tahun akan datang, mereka menikah, punya istri, punya anak, jadi pengurus masjid. Mereka buat tabligh akbar di tahun 2043. Penceramah masih saya. Bapak ibu waktu itu udah banyak yang meninggal. Kenapa mereka buat pengajian? Mereka ingat dulu waktu kecil kami dibawa, waktu itu tausiah Ustaz Somad. Mereka cari di daftar masjid nama Ustaz, Ustaz Budi masih ada. Karena masih ada, saya bilang masih ada. Ustaz Bil Bakhtiar masih ada. Senior-senior saya takut bilang dah meninggal. Dapat nomor, oh ini Ustaz Somad, mereka telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya udah berat waktu itu. Ini betul nama Ustaz Somad? Betul. Yang dulu tausiah pada tahun 2023? Tidak salah lagi. Ustaz masih hidup? Iya masih lah. Bisa datang ke masjid kami Pak Ustaz? Insya Allah I'm coming. Tapi waktu itu saya udah nggak bisa berdiri lagi. Waktu itu udah pakai kursi dah. Gitu. Ini Ustaz kok berdiri? Saya masih kuat berdiri. Kenapa Ustaz nggak pindah-pindah? Tadi dikasih tahu Ustaz, ini pentasnya yang bagian ini lembut, tripleknya agak. Itu maka saya di sini terus. Kalau ibu nggak percaya nanti selesai berdiri aja. Jadi semua yang menjadi pertanyaan itu, ku tahu yang kau mau. Daripada jadi fitnah, bagus saya jawab sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita sedang membuat kenangan masa lalu untuk masa depan anak kita. Nanti istrinya nanya, mas, iya dulu waktu kecil pernah dibawa papa ke masjid? Gak pernah tuh, biasanya kami cuman malam tahun baru. Ini mata abang buta sebelah gara-gara mercon. Nauzubillah. Masya Allah, tabarakallah. Maka ketika dia dibawa ke masjid, dia pun tahu. Saya sampai hari ini kalau pulang kampung, kebetulan masjid di kampung itu pintunya 2, 1 kanan 1 kiri. Daun pintu itu 4, 2 kanan 2 kiri. Kalau pintu masjid itu ditutup, ada rongga ruang kosong di tengah. Pintu kanan, pintu kiri ditutup, ada bolongnya di tengah. Disitulah tempat saya bersembunyi mengintip khotib hari Jumat. Kalau saya masjid ke kampung saya, di atasnya ada kubah, di bawah kubah itu ada papan, disitulah sempat saya naik. Kalau saya pulang ke kampung saya, di situ ada beduk, beduknya besar dari kayu yang dipahat, disitulah sempat saya cepat-cepat sebelum jam 6 sore, saya langsung datang, saya tiduran di situ. Kalau kawan saya datang, aku udah duluan. Cerita masa kecil mereka ini akan indah pada masa mereka nanti di hadapan masa depan yang luar biasa. Nanti kalau dia jadi wali kota, dia akan jadi wali kota yang cinta masjid. Betul? Kalau dia jadi pejabat, APBD, APBN di ujung jarinya, begitu dia lihat ada masjid, langsung dia tanda tangan. Kalau tanda tangannya ke atas, selesai 2 menara. Tanda tangannya ke bawah, 5 WC siap. Ini yang mau kita bentuk malam ini. Bukan sekedar tabligh akbar ceramah. Anak-anak muda tunas-tunas hijau ini yang mau kita nasihati. Adapun yang tua-tua ini nggak lama lagi. Ustaz tolonglah, kalau orang tua jangan disepelekan. Siapa yang menyepelekan orang tua? Saya nggak ada ngelihat orang tua di sini. Ini saya lihat muda semua. Ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Allahu Akbar. Itu takbirnya masih kuat. Kalau mau ngetes tua muda itu dari takbirnya. Yang kita khawatirkan muda 17 tahun, ayyanas salah, lemah, letih, letoy, loyo, lunglai, bawaan mau mati. Ini panti jompo yang terjebak di tubuh milenial.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sumpah Pemuda, apakah isinya anak muda semua? Enggak. Ustaz Somad muda apa tua? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini kita bawa ke masjid. Ustaz Somad, saya